Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemat Bevsena dari kelas D Prodi Hukum. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya penegakan pembangunan hukum. Budaya hukum ditunjukkan untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban serta tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional. Penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum karena mereka harus menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila. Jika tidak melandaskan Pancasila akan memicu kendala yang akan menghambat cita-cita negara yang adil, makmur, dan damai sejahtera. Penegakan hukum saat ini cenderung bernuansa politis dan berpandangan pragmatis karena tercemar politik praktis. Politik praktis adalah gerakan yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditunjukkan untuk hukum yang arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan, dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Pembangunan pelayanan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung berjalannya penegakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan administrasi hukum. Hukum menurut Pancasila. Tujuan penerapan Pancasila dalam penegakan hukum adalah berupaya mendidik dan membangun kesadaran moral dalam penegakan hukum dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemanusiaan adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Orang akan lebih menghargai ketika orang tersebut memiliki lebih banyak moral dan etika dan moral lahir di lingkungan.